Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا ilman. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari menjelang siang ini. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di pembahasan bab tentang asy-syafa'ah. Pada pembahasan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang ta'rif atau definisi dari syafaat, baik secara bahasa ataupun secara istilah syar'i. Kemudian kita juga sudah membahas 3 istilah penting yang mesti dipahami terkait dengan pembahasan syafaat. Kemudian kita juga sudah membahas syarat-syarat syafaat itu terjadi. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, berikutnya sedikit saya tambahkan. Ada 3 keadaan manusia atau 3 sikap manusia dalam masalah syafaat. Yang pertama, mengingkari adanya syafaat. Sebagian orang mengingkari adanya syafaat, seperti orang-orang Yahudi, Nasrani, ada juga kaum Mu'tazilah dan juga Khawarij. Mereka mengingkari adanya syafaat pada hari kiamat. Yang kedua, orang-orang yang menetapkan adanya syafaat namun berlebih-lebihan di dalam menetapkannya. Sehingga mereka membolehkan meminta syafaat kepada orang-orang yang sudah mati, yang mereka anggap sebagai wali, mereka anggap sebagai orang-orang saleh. Taib. Siapa mereka ini? Mereka ini orang-orang musyrik. Juga orang-orang tarekat yang biasanya melakukan hal yang demikian itu, mengagungkan dan memuja-muja kepada guru-guru mereka yang sudah meninggal dunia, minta-minta ke orang yang sudah mati untuk bisa memberikan syafaat di hari kiamat. Ini ghulu di dalam menetapkan syafaat. Nah, ahli sunnah di antara dua tepi jurang ini.
Jadi kelompok manusia yang ketiga yang bersikap tengah-tengah antara dua kelompok tadi. Kelompok yang mengingkari dan kelompok yang berlebih-lebihan di dalam menetapkan. Nah, ada kelompok yang ada di tengah-tengah, itulah ahli sunnati wal jamaah. Bagaimana keyakinan mereka terhadap syafaat? Mereka menetapkan adanya syafaat yang ditetapkan syariat dan mereka meniadakan syafaat yang diminta dari selain Allah. Karena yang ditetapkan syariat kan minta syafaat itu kepada Allah. Karena Allah pemilik syafaat secara mutlak. Baik, kita ulangi yang ketiga. Jadi kelompok ketiga siapa, Bu? Kelompok yang bersikap tengah-tengah antara dua kelompok sebelumnya. Siapa mereka ini? Ahli sunnati wal jamaah. Bagaimana keyakinan mereka terhadap syafaat? Mereka menetapkan adanya syafaat yang ditetapkan syariat, yaitu syafaat yang hanya diminta dari Allah. Dan mereka juga meniadakan syafaat yang diminta dari selain Allah. Karena syafaat di akhirat itu nanti ada dua. Ada yang ditetapkan, ada yang dinafikan. Yang ditetapkan itu yang sesuai dengan syarat-syarat terjadinya syafaat yang sudah kita bahas itu. Ada ridha, ada izin dari Allah untuk pemberi syafaat. Kemudian ada ridha kepada penerima syafaat. Ridha Allah kepada penerima syafaat. Nah, itu namanya syafaat musbattah. Syafaat yang ditetapkan, syafaat yang beneran akan terjadi pada hari kiamat nanti. Adapun syafaat yang diminta dari selain Allah, itulah syafaat yang tidak akan pernah terjadi di hari kiamat nanti. Karena Allah tidak ridha dirinya disekutukan dengan siapapun, termasuk di dalam doa. Minta syafaat, berdoa meminta syafaat itu kepada Allah, bukan kepada orang yang sudah mati. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Silakan dilihat kitabnya. Di bab tentang syafaat ini, penulis rahimahullahu ta'ala, beliau menyampaikan beberapa dalil. Ada sekitar 5 dalil yang beliau bawakan di dalam bab ini. Dalil pertama yang akan kita bahas, surat Al-An'am ayat 51. Al-An'am 51. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anzir bihil ladzina yakhafuna ay yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi' la'allahum yattaqun. Peringatkanlah dengan Al-Quran siapa? Orang-orang yang takut akan dikumpulkan menghadap Rabb-Nya pada hari kiamat. Laisa lahum min dunihi wali, tidak ada bagi mereka pelindung, juga wala syafi',
Tidak ada bagi mereka pemberi syafaat, pemberi pertolongan selain Allah, la'allahum yattaqun, agar mereka itu bertakwa. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa kata yang dijelaskan di sini. Pertama ada kalimat wa anzir. Ini namanya fi'il amr, kata kerja perintah. Wa anzir, dan berilah peringatan, sampaikan peringatan itu. Wa anzir berarti memberikan indharah. Indharah itu apa? Al-i'lam ma'at takhwif, pemberitahuan yang disertai dengan ancaman, yang dengan itu diharapkan orang yang mendengarnya akhirnya merasa takut. Nah, itu indharah. Jadi indharah yang dalam bahasa terjemahan itu diterjemahkan dengan peringatan. Nah, itu kalau didefinisikan maksudnya adalah pemberitahuan yang disertai dengan ancaman yang bisa menimbulkan rasa takut. Jadi peringatan keras supaya orang itu takut kepada Allah. Dan Nabi diutus, salah satu di antara tugasnya adalah nadhiran. Beliau itu menjadi seorang nadhir, basyiran wa nadhira, kan begitu. Nah, beliau tidak hanya memberikan kabar gembira kepada manusia sehingga menghasilkan harapan pada mereka, tapi juga Nabi memperingatkan mereka dengan peringatan-peringatan keras supaya muncul rasa takut mereka kepada Allah. Allah melaknat orang-orang yang melakukan ini dan itu. Nah, itu namanya indharat. Siapa yang melakukan perbuatan dosa ini maka dia akan disiksa dengan siksaan ini. Nah, itu namanya indharat, peringatan keras. Diberitahukan kepada mereka dengan ancaman yang bisa menimbulkan rasa takut pada diri mereka. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bihi, ada kalimat bihi, dengannya, maksudnya adalah dengan Al-Quran. Berarti salah satu kandungan isi dari Al-Quran, di dalamnya terkandung indharat, peringatan keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada kalimat yakhafuna. Yakhafuna, orang-orang yang takut, maksudnya adalah ngeri kepada hari kebangkitan, karena iman mereka kepadanya. Yakhafun ini dari kalimat khauf yang artinya takut. Manusia itu punya rasa takut enggak, Ibu? Iya. Ketika manusia mendapatkan peringatan keras, mendapatkan ancaman, maka muncul rasa takutnya. Dengan rasa takut itulah insya Allah manusia itu bisa berubah. Ibu takut sakit kan, Ibu? Takut sakit enggak? Takut. Akhirnya menjadikan kita berubah. Gimana nih biar tidak penyakitan? Karena nanti beda orang yang sakit karena barakallahu fikum kelalaian dirinya dengan orang yang sakit setelah berjuang keras hidup sehat. Itu beda nanti. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, rasa takut ini menjadikan orang berubah. Ancaman itu menjadikan orang berubah.
Kenapa orang mati-matian cari dunia, Ibu? Sebagian orang menghalalkan segala macam cara, gitu ya. Kalaupun harus dengan babat hutan dia. Yang penting untungnya gede. Ya. Tidak peduli nanti kejadiannya seperti apa di kemudian hari. Yang penting saya untung gede. Nah, itu kan karena rasa takut. Takut apa itu? Takut miskin. Takut kalau tidak punya jam tangan mewah harga miliaran. Takut kalau kemudian istrinya tidak glowing gara-gara punya duit buat skincare. Takut kalau dia kemudian sesama circle-nya menjadi orang yang terbelakang. Kenapa? Karena penghasilannya kecil. Takut malu, gengsi. Itu rasa takut yang merubah manusia. Tinggal takutnya kepada apa? Takut sama siapa? Kan begitu. Makanya di dalam Islam betul-betul kita dibimbing. Siapa yang mesti kita takuti dalam hidup ini? Apa yang mesti kita takutkan dalam hidup ini? Supaya takutnya terarah. Takut yang kemudian mengantarkan kita kepada keselamatan, bukan kepada keserakahan. Ya khafun. Orang-orang yang takut adanya kehidupan akhirat, maka hadirin jamaah dirahmati Allah, rasa takutnya itu akan membimbing dirinya kepada kebaikan. Rasa takutnya itu akan membimbing dirinya kepada ketaatan, untuk selanjutnya mengantarkan dirinya kepada keselamatan, bukan kepada keputusasaan. Taib. Kemudian ada kalimat al-wali. Al-wali artinya pelindung. Wali itu orang yang dekat. Makanya ada wali murid. Maksudnya orang dekatnya murid. Ada wali Allah. Maksudnya orang yang dekat kepada Allah. Dan wali itu biasanya melindungi. Ya kan Ibu? Wali murid ya biasanya melindungi murid, memenuhi kebutuhannya. Al-wali. Al-wali itu bisa dimaknakan pelindung, orang yang dekat, orang yang menolong, ya. Wali banyak maknanya, orang yang memimpin. Makanya ada istilah wilayah. Ini wilayahku. Maksudnya apa, Bu? Ini daerah kekuasaanku, kepemimpinanku. Begitu. Wilayah, ya. Kepemimpinan. Makanya ada wali kota. Berarti pemimpin kota. Pelindung kota, penolong kota. Makanya jadi wali ya harusnya dia punya karakter melindungi, menolong. Bukan menjerumuskan. Bukan kriminalisasi. Susah ngomongnya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah itu wali. Nah wali di sini penolong, ya. Pelindung. Asy-syafi'. Asy-syafi' artinya pemberi syafaat, yang akan memberikan bantuan bagi mereka dari azab Allah. Itu asy-syafi'. Sudah kita bahas ini. Ada asy-syafi', ada al-masyfu'u lahu. Ada pemilik syafaat, Allah Azza wa Jalla, ada asy-syafi', pemberi syafaat. Kemarin apa definisinya, Bu? Pemberi syafaat kayak Nabi Muhammad, malaikat, wali-wali Allah, orang-orang saleh, para hafiz Quran.
termasuk mujahid fi sabilillah, orang yang mati syahid di jalan Allah, termasuk anak kecil yang wafat sebelum usia akil balignya, itu syafi'. Jadi siapa syafi' itu? Pemberi syafaat. Maksudnya orang-orang, sudah kemarin, orang-orang yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat, bantuan atau pertolongan kepada orang lain. Itu syafi'. Nah, ada satu lagi, al-masyfu'u lahu. Siapa al-masyfu'u lahu itu? Orang yang mendapatkan syafaat atau orang yang menerima syafaat. Asy-syafi' dengan al-masyfu'u lahu, mana yang lebih utama? Jelas asy-syafi'. Taib. Kalimat yattaqun. Yattaqun artinya mereka bertakwa. Takwa itu imtitsalul awamir wajtinab nawahi. Melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Ketika seorang hamba berusaha membentengi, melindungi dirinya dari azab Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya yang wajib ataupun yang sunnah, dan menjauhi larangan-larangannya yang haram ataupun yang makruh, maka orang itu disebut orang yang bertakwa. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Di sini pensyarah rahimahullahu taala, beliau menjelaskan syarah atau penjelasan ayat secara ijmali, secara garis besar. Beliau sampaikan di dalam ayat ini, surat apa tadi? Al-An'am ayat 51. Allah memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam agar memberitahukan, menyampaikan, menginformasikan dengan takhwif, dengan ancaman atau peringatan keras yang membuat orang itu takut. Kepada siapa indharat itu disampaikan? Kepada orang-orang yang yakin akan adanya hari kebangkitan kembali dan hari dikumpulkan. Itu namanya yaumul ba'ats dan yaumul hasyr. Jadi orang-orang yang punya iman kepada yaumul ba'ats, hari kebangkitan, juga kepada yaumul hasyr, hari di mana dikumpulkan. Nah, mereka itulah yang kemudian Nabi diperintahkan untuk memperingatkan mereka dengan peringatan keras. Apa peringatannya? Bahwa mereka semua akan berdiri pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak akan memiliki seorang penolong pun yang akan menolong mereka, dan tidak ada seorang pun pemberi syafaat yang akan memberikan syafaat untuk mereka agar terbebas dari azab Allah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini peringatannya bahwa di akhirat nanti tidak ada wali, ya, laisa lahum min dunihi wali wala syafi', juga tidak ada pemberi syafaat kecuali hanya Allah. Loh, Ustaz, kan tadi ada disebutkan orang-orang yang bisa memberi syafaat. Iya, kuncinya di siapa, Ibu? Kuncinya di siapa mereka bisa memberikan syafaat itu? Kuncinya di Allah. Bisa dipahami ini? Karena di antara syaratnya, para pemberi syafaat ini tidak akan mungkin bisa memberikan syafaat tanpa izin Allah. Artinya mereka tidak dengan sendirinya bisa memberi syafaat.
Karena mereka sendiri juga milik Allah, hamba Allah. Penguasa di muka bumi ini kan Allah. Penguasa alam semesta jagat raya ini Allah. Apalagi nanti di kehidupan akhirat. Yang menguasai akhirat siapa, Ibu? Yang punya surga dan neraka itu siapa? Allah Azza wa Jalla. Nah, ini peringatan sejatinya bahwa kelak kalian akan berdiri di hadapan Allah, mempertanggungjawabkan segala sesuatunya di hadapan Allah. Ini kan peringatan keras. Dan nanti di sana tidak ada lagi pelindung, penolong, pemberi syafaat kecuali hanya Allah. Harapannya apa di sini dengan indharat seperti ini? Peringatan-peringatan keras seperti ini, harapannya ketika disampaikan, ketika didakwahkan, diinformasikan kepada manusia, akhirnya mereka semua tahu, akhirnya mereka semua paham, maka itulah yang kemudian akan mendorong mereka untuk menjadi orang yang bertakwa, melaksanakan semua perintah dan menjauhi semua larangan. Jadi harus diketahui dulu, baru kemudian menghasilkan takwa. Ya Ibu. Jadi di sini juga menunjukkan kepada kita bahwa kunci untuk bertakwa itu ya belajar. Kunci belajar itu memahami. Ya Ibu. Makanya ya belajar yang benar itu harus berpikir. Orang yang berpikir saat dia belajar, dipakai gitu ya, jiwa raganya, dipakai hatinya, dipakai akalnya, dipakai otaknya. Barakallahu fikum. Akhirnya akan melahirkan paham, pemahaman. Dari pemahaman itu akan melahirkan yakin. Dari keyakinan itu akan menghasilkan aksi. Itulah ketakwaan. Dari keyakinan bahwa kita ini akan mati, kita ini pasti akan berdiri mempertanggungjawabkan segala sesuatu di hadapan Allah. Tidak ada penolong, tidak ada pemberi syafaat kecuali hanya Allah. Itu yang menjadikan pemahaman seperti itu, yang menjadikan orang itu yakin dengan itu semua, akhirnya menjadikan dia orang yang bertakwa. Begitu. Makanya ya belajar yang benar itu berpikir. Belajar yang benar itu berpikir sampai kemudian dia paham. Itu belajar yang benar. Jadi belajar itu bukan jiping, tapi berpikir. Tahu jiping Ibu? Ngaji kuping. Ya. Masuk telinga kiri, keluar lagi dari kiri. Itu jiping namanya. Barhobe. Bubar siji, bubar kabeh. Bubar pengajian, bubar juga ilmunya. Bukan gitu. Ya. Makanya kan orang ngaji itu ada dua. Orang yang ngaji berpikir, yang kedua orang ngaji yang banyak pikiran. Ya. Beda nggak Ibu? Ngaji tapi banyak pikiran, mojok aja di pojokan, nyandar. Ya. Orang nulis faidah, dia mah nulis benang kusut yang menggambarkan kekusutan hatinya. Banyak pikiran, ya. Gimana Ustaz, Anda banyak pikiran, tahun baru nggak punya duit, gitu. Emang mau mati Ibu, nggak punya duit? Santai saja, hidup itu dinikmati. Ya, kita udah sehat saja, alhamdulillah. Ya kan Ibu? Mending sehat banyak duit atau sehat tidak punya duit? Nah itu ibu-ibu itu ya.
Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, orang kalau ngajinya berpikir, insya Allah paham. Mohon maaf ibu, orang kalau ngaji tidur, itu berpikir nggak itu? Orang kalau ngaji ngantukan, ngaji sampai khusyuk tidur, itu tanda dia ngajinya nggak berpikir. Ya. Kalau berpikir nggak ngantuk, insya Allah. Berusaha memahami, gitu. Barakallahu fikum. Jadi energinya kepake gitu. Energinya kepake. Makanya ya, jangan kaget kalau putra putri ibu itu kalau pesantren, kok kamu kurusan nak di pesantren? Ya energinya dipakai. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi barangkali ada yang pengen kurus bu, pesantren aja. Ya. Ya kita juga kan sekarang sedang pesantren ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu ya, jadi harapan dari inzarat ketika disampaikan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang diharapkan adalah manusia pada bertakwa kepada Allah. Karena mereka akhirnya tahu, mereka akhirnya berpikir yang menghasilkan pemahaman, akhirnya dari situ mereka yakin dengan apa yang disampaikan. Keyakinan itulah yang kemudian menggerakkan mereka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena puncak ilmu itu ibu perubahan. Apa bu? Puncak ilmu itu perubahan. Semakin berilmu seharusnya orang semakin berubah. Berubah ke arah yang baik atau yang buruk? Yang baik. Berubah hatinya semakin bersih. Berubah akidahnya semakin lurus. Imannya semakin mantap. Lisannya semakin tertata. Tingkah laku perbuatannya semakin terbimbing. Semakin soleh dia. Jangan semakin lama ngaji semakin error. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Malah jadinya paling merasa ujub. Minggir-minggir, senior mau datang. Senior mau lewat, minggir-minggir. Merasa senior di pengajian, gitu kan? Allahu fikum. Harusnya semakin tawadu, semakin berakhlak. Itu puncak ilmu. Ada perubahan dengan kita belajar. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu ya. Berikutnya faidah-faidah yang bisa kita dapatkan. Pertama, di sini ada pelajaran dari ayat ini bahwa mau'idhah, nasihat, peringatan, wejangan itu tidak manfaat kecuali bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran, hadis-hadis Nabi, ilmu agama itu tidak manfaat kalau kitanya tidak mau jadi orang beriman. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu sawa'un alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum, sama saja bagi mereka itu apakah kamu memberikan peringatan kepada mereka ataukah tidak memberikan peringatan kepada mereka. La yu'minun, mereka tidak akan beriman karena memang mereka tidak mau beriman. Jadi keinginan itu penting ibu. Kalau kita menginginkan sesuatu itu bermula dari niat hati, kan begitu. Di sini pentingnya niat. Di sini pentingnya niat. Ibu kalau dari rumah niatnya lurus, niatnya benar, saya datang ke sini untuk belajar.
Ya, suka dipajang itu di sekolah-sekolah, kami datang untuk belajar. Begitu kan? Niatnya sudah benar dari rumah, ingin belajar. Insya Allah sampai ke sini juga pasti akan mendapatkan pelajaran. Kenapa? Niatnya ingin belajar. Kalau niat dari awalnya sudah nggak benar, ya mau kemana bu? Mau ke BI? Ngapain? Bosen di rumah daripada nggak ada kerjaan, gitu ya. Kasihan juga ustadznya kalau nggak dihadiri, gitu kan. Begitu ya. Niatnya sudah nggak benar. Niatnya daripada bete di rumah, mending ke BI, gitu kan. Ya akhirnya datang ke sini juga begitu saja. Ya tadi ngajinya cuma ngaji kuping, barhobeh, begitu kan. Kadang sambil ngelamun, kadang sambil ngantuk, sambil tidur, gitu. Kenapa? Niat dari awalnya sudah tidak mantap. Begitu. Penting ini niat ini. Jadi kalau orang punya niat beriman, ketika kemudian ada peluang dia mendapatkan keimanan itu, tambahan keimanan, dia akan siap dengan itu. Kalau orang ingin dia beramal soleh, kemudian dia niatkan betul-betul ingin beramal soleh, ketika ada peluang-peluang melakukan amal soleh, mudah baginya. Begitu. Makanya nasihat para ulama itu, coba awali hari itu dengan niat berbuat baik. Ya Allah, mudahkan saya berniat di hari ini untuk melakukan beragam macam kebaikan. Baik kebaikan untuk diri saya, lahir batin saya, dunia, agama dan akhirat saya, ataupun kebaikan untuk keluarga saya, kebaikan untuk sesama muslim, bahkan kebaikan untuk alam semesta. Ya kan ibu? Oh mudah itu. Orang kayak gitu mengawali hari dengan niat melakukan berbagai macam kebaikan. Ketika dia ngelihat sampah bukan diomelin, diambil, dipungut. Orang ini nggak sekolah kayaknya nih. Ketika orang ini ngelihat sampah bekas permen, itu loh tong sampah dekat, ngomel terus, gitu. Nggak selesai urusan kan ibu. Nah kalau orang yang punya niat yang baik, pungut dia sebentar saja, dia mungut, masukin ke tong sampahnya, paling 3 detik 5 detik selesai, dan dia mendapatkan kebaikan. Ya. Orang menyingkirkan gangguan dari jalanan, itu kan pahalanya dapat surga. Salah satu di antara yang mengganggu perjalanan itu apa bu? Sampah. Enak gak ngelihat sampah? Ibu masuk sini misalkan karpetnya sampah semua, ada bekas kue, ada bekas cangkang permen, ya. Barakallahu fikum. Kira-kira nyaman gak? Nggak nyaman. Kan begitu. Begitu orang kalau sudah punya keinginan, punya niat dari awal, diajak ngaji, ringan bagi dia. Siap, saya mau ikut ngaji. Diajak sedekah, mudah bagi dia mengeluarkan sedekah. Kenapa? Memang niatnya ingin berbuat baik. Ingin itu penting. Ya. Keinginan itu penting, niat dalam bahasa syariat, niat. Ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Ya Allah, mudah-mudahan ngaji saat ini saya tidak ngantuk. Niatkan dulu, ya Allah jangan sampai ngantuk, ya Allah mudahkan saya, gitu ya. Insya Allah nggak ngantuk itu bu. 1 jam dia belajar aman saja, bengras matanya, begitu ya. Barakallahu fikum. Tapi kalau nggak diniatkan, nggak mau belajar, ya begitu. Barakallahu fikum. Nah, lebih-lebih urusan iman. Mau nggak iman kepada Allah? Mau tidak iman kepada kehidupan akhirat? Kalau kemudian orang itu beriman dengan itu, maka wejangan, nasihat, peringatan baik dari Quran ataupun di dalam hadis, dia dengan lapang dada menerimanya dan mematuhinya. Tidak protes terhadap larangan Allah.
Maka penting ya, wejangan ini akan manfaat kalau kitanya mau dinasehati, mau mendapatkan peringatan, mau dengan keimanan, maka nasihat-nasihat itu menjadi bermanfaat. Ibu tidak mau makan, ditawarin makan, mau nggak? Hah? Mau, Ustaz, dibungkus aja gitu. Masya Allah ya. Orang lapar ditawarin makan pasti dia senang, begitu kan? Kenapa? Karena dia ingin makan. Nah begitu gambarannya. Saya ingin ilmu, maka ketika mendapatkan ilmu dia bahagia sekali. Ditawarin ilmu, mudah bagi dia untuk kemudian belajar. Taib. Kemudian berikutnya, dari ayat ini juga kita bisa mengambil pelajaran tentang penetapan adanya hari kebangkitan. Penetapan tentang adanya hari kebangkitan, bahwa kita semua nanti akan dibangkitkan setelah mati. Dibangkitkan untuk apa? Untuk dimintai pertanggungjawaban. Ya, ibu sing sadar mati, sing sadar akhirat. Nabi yang nyuruh kita banyak ingat mati. Ya, apalagi yang sudah kemudian semakin tua, berganti hari, berganti Jumat, berganti bulan, berganti tahun, ya, semakin mendekatkan kita kepada kematian, kan begitu? Ya ibu, ini ibu camat semua kan? Ya. Iya, calon mati semua. Ya. Dan banyak ingat mati nggak akan memperpendek usia. Sama juga orang yang lalai dari kematian malah menganggap tabu. Nggak usah ingat mati, nanti mati beneran, katanya begitu. Ya, itu juga tidak akan memperpanjang usianya. Nabi yang nyuruh kita banyak ingat mati. Supaya apa? Supaya jadi rem dalam kehidupan dunia ini, supaya menjadi pendorong, supaya kita itu bertakwa, mempersiapkan diri. Dan sejatinya kebahagiaan keselamatan manusia itu kan ada dalam ibadahnya. Ya. Nggak ada ibu orang kerja upahnya surga kecuali ibadah, ya kan? Siapa di sini yang kalau sekali kerja upahnya gede? Ya, segede apapun upah dunia, suami ibu penghasilannya ratusan juta, tetap saja itu hitungannya dunia. Nah Allah menawarkan yang lebih dari itu, bahkan tidak ada bandingannya, namanya surga. Nah lagi-lagi ini hanya menarik, menggiurkan bagi orang yang punya iman. Kalau orang nggak punya iman, dia nggak tertarik tuh ibu sama surga, tidak akan tertarik. Justru yang menarik bagi dirinya ya dunia ini. Instan katanya begitu. Langsung kontan ada di hadapan, bisa langsung dinikmati. Dia lupa bahwa semua proses yang mengantarkan dirinya ke surga, itulah sejatinya kenikmatan dunia yang hakiki. Bahasa para ulama itulah surga dunia. Pernah lihat orang kaya stres ibu? Pernah lihat presiden stres? Oh hari-hari itu. Ya. Coba sekarang kalau mau kita hitung-hitungan kasat mata, yang paling bahagia itu harusnya siapa? Orang yang punya pangkat tertinggi kan? Presiden. Apa iya jadi presiden itu membahagiakan? Hah? Nggak pernah tahu ya, kita nggak pernah jadi presiden. Tapi kelihatannya susah ibu jadi presiden itu. Pusing. Ya. Wilayahnya kena bencana, pusing itu. Apa nggak pusing? Ya.
Artinya bukan di situ kenikmatan kebahagiaan itu. Ya. Ada orang duitnya miliaran di ATM-nya, di rekeningnya, tapi hidupnya nggak bahagia, stres aja. Hari-harinya tuh stres. Ya. Mending kita ibu ya yang tidak punya duit, tapi bisa ngopi santai, bisa bahagia. Ya. Kan rugi orang sudah kaya tapi stres dengan kekayaannya, nggak bisa menikmati hidup. Buat apa? Ya. Apalagi orang yang kemudian kekayaannya, pangkat jabatannya justru menjadikan dia itu semakin jauh dari Allah. Oh, itu jangan cerita neraka lah. Di dunia saja sudah susah dia. Ya. Sudah susah. Nggak usah dulu cerita nerakanya. Orang yang jauh dari Allah itu di dunia saja sudah susah. Ya, Ibu. Kata siapa orang jadi penjahat, jadi tukang maksiat itu bahagia? Kata siapa? Nggak ada ceritanya orang berbuat dosa itu bahagia, nggak ada. Di Sulawesi kemarin saya ngisi ibu di lapas, dan baru kali itu pengalaman ngisi di lapas, dan baru tahu lapas itu modelnya begitu. Itu penjagaan sampai berlapis-lapis itu bentengnya. Pas saya masuk lokasi lapas itu, ada 4 orang bawa semacam berkas lah gitu. 4 orang pada pakai baju koko rapi, sepertinya habis mandi gitu. Nampak raut wajahnya itu sumringah banget. Oh, ternyata mereka ini yang baru bebas hari itu. Pas Sulagrok sama tim kami, rombongan kami, pas di pintu gerbang. Kita dikawal juga sama apa ini? Ya, disitulah petugas di situ. Baru petugasnya dengan nada yang sinis teriak, ya, setengah membentak. Awas kalian, kalau datang lagi ke sini. Begitu. Oh, tidak akan Pak, kami udah bebas ini. Gitu. Luar biasa itu ibu. Ya. Saya masuk itu 300 itu. Narapidananya ada 300 sekian. Dan yang ajib, ada yang paling tua di antara mereka tuh, akhirnya kita kasih hadiah. Ya, hadiahnya dari ibu-ibu, semoga jadi jariah. Ya. Itu 68 tahun, Bu. Kadang kita bertanya-tanya, ini si Kai ini apa kasusnya? 68 tahun. Luar biasa. Ada yang rapi pakai jubah rapi itu ibu, nyiapin meja kita, nyiapin minumnya. Kirain saya itu petugas gitu, kayak marbot masjid. Ternyata beliau tahanan juga. Ketika selesai kajian ngobrol gitu, ternyata tahanan juga, sudah 8 tahun. Dan yang ajib lagi, Ustaz dari Balikpapan? Iya, dari Balikpapan. Saya orang Gunung 4, Ustaz. Ajib ibu. Saya kaget. Antum kerja di sini marbot? Enggak, saya tahanan Ustaz. Gitu. Orang Gunung 4 ibu. Ya, ada orang Gunung 4 di sini. Kami terheran-heran, bisa terdampar ke sini. Gitu. Yang lebih ini lagi kan habis kajian tuh pada ngerumun begitu ya. Ustadz yang kemarin beberapa bulan lalu ngisi juga kan di Masjid Agung ya? Iya Pak, itu bapak-bapak yang mungkin kepala 5 ke atas lah, rapih orangnya ibu. Iya saya ikut kajian Ustadz di Masjid Agung beberapa bulan lalu. Loh kok sekarang ada di sini Pak? Ya itulah. Masya Allah. 300 orang ibu. Kira-kira kalau mereka ini ditanya semua pengen apa? Pasti jawabannya sama. Kami pengen bebas dari sini. Pengen keluar dari sini. Begitu. Makanya kita kasih pijakan. Ya, Anda yang ada di sini juga berhak untuk bahagia.
Ya. Masya Allah, nggak ada hambatan kan ibu? Masjid dekat di tengah-tengah lagi posisi. Baca Quran tiap saat, mau ngaji, mau sholat, gitu. Luar biasa itu. Jadi kalau Anda di sini kemudian Anda ngeluh terus, ya itu namanya penderitaan di atas penderitaan. Anda juga berhak bahagia. Saya kasih contoh teman-teman yang ikut rombongan. Ada 7 atau 8 teman-teman itu ya. Apa 10 gitu, banyakan lah pokoknya. Coba tanya bapak-bapak ini, orang-orang ini yang hidupnya di luar sini bukan di dalam. Ada nggak masalahnya? Oh, ini orang bermasalah semua. Artinya kita sama-sama. Hidup ini semuanya adalah ujian. Bapak dengan kami ini sama peserta ujian. Cuman soalnya saja yang berbeda. Begitu. Jadi tidak ada kenikmatan hidup kecuali ibadah. Makanya sing getol ibadah. Mau ngapain atuh di dunia ini ibu? Sudah ibadah aja. Kalau kita sibuk dengan dunia, bagaimana kesibukan dunia kita itu jadi ibadah. Kalau kita di darat ibadah, kita di laut ibadah, kita di udara ibadah, kita sakit ibadah, kita sehat ibadah, sudah ibadah aja. Kita sedang kelimpahan rezeki ibadah, kita sedang miskin ibadah sudah. Karena kuncinya di situ ibadah. Nggak ada itu upah dari kerjaan yang diganjar surga, diupahi dengan surga kecuali ibadah sing bener. Mau ngapain hidup ini? Ya. Mau terus ngejar-ngejar 11 sayap nyamuk? Mau terus ngejar-ngejar bangkai anak kambing cacat? Ya. Nggak ada habisnya. Ibadah. Ya. Supaya kita bahagia. Semua yang mengantarkan kita ke surga, walaupun mungkin menurut pandangan nafsu tidak menarik, sejatinya itulah hakikat kenikmatan. Jangan lepaskan itu. Kalau kita melepaskannya, siap-siap saja kita masuk ke dalam dunia kebahagiaan yang semu. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam. Berikutnya ibu, penafian syafaat kecuali terpenuhinya syarat-syarat. Jadi syafaat yang tidak memenuhi syarat itu syafaat yang ditiadakan, tidak akan pernah terjadi. Nah, diantaranya syafaat yang dimintanya bukan dari Allah, syafaat yang diminta dari manusia, syafaat yang diminta dari orang yang sudah mati, ini tidak akan pernah terjadi di akhirat nanti. Kaitan ayat ini dengan bab dari sisi bahwa ayat ini menunjukkan dinafikannya syafaat yang syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Nah, ketika Allah menafikan bahwa di akhirat nanti tidak ada lagi wali, tidak ada lagi syafi kecuali hanya darinya, berarti ini menunjukkan syafaat yang diminta dari selain Allah itu syafaat yang tidak akan pernah terwujud. Kaitannya dengan tauhid, ayat ini menunjukkan dinafikannya syafaat dari makhluk secara tersendiri, maka memintanya dari makhluk adalah syirkun akbar. Memintanya dari makhluk, meminta syafaat dari makhluk itu syirik besar. Dan begitu pula memintanya dari berhala-berhala yang mereka klaim bahwa mereka menyembahnya untuk mendapatkan syafaat dari mereka, ini juga kesyirikan besar. Dan syafaat yang mereka damba-dambakan itu tidak akan pernah terjadi, tidak akan pernah terwujud, tidak akan pernah mereka dapatkan di kehidupan akhiratnya. Begitu. Barakallahu fikum. Sampai di sini insyaallah taala, nanti kita lanjut di dalil yang kedua di kesempatan berikutnya. Baik Ibu, mohon izin sampai sini saja dulu ya. Insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Tolong kasih tanda. Nanti kita masuk di dalil kedua ya.
insyaallah. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.